Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mulai dari slide yang pertama, terdiri dari judul utama. Judul: Analisis Integrasi Silabus, Buku Teks, dan Sumber Belajar PAI pada Kurikulum Madrasah Aliyah. Penyusun: Rivaldi Yusuf, Ilmalana Failasufa, Ukasyah Komarudin, Solikul Niam. Subjudul: Evaluasi Keselarasan Kurikulum KMA nomor 183 tahun 2019. Slide yang nomor 2 terdiri dari pendahuluan dan latar belakang. Posisi strategis PAI. PAI di MA dibagi menjadi Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SKI untuk pemahaman mendalam dan moderat. Kemudian ekosistem kurikulum meliputi efektivitas belajar yang bergantung pada sinkronisasi antara silabus, buku teks, dan sumber belajar. Selanjutnya, tantangan zaman terdiri dari generasi digital natif memerlukan materi yang dinamis, bukan sekedar buku teks cetak yang statis. Slide yang nomor 3, metode penelitian. Metode menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatannya analisis isi atau konten analisis. Kemudian sumber data, Keputusan Menteri Agama KMA nomor 183 tahun 2019 dan buku teks PAI terbitan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukasyah Komarudin. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Bu Ilmalana, yaitu pada slide keempat tentang analisis silabus PAI. Langsung saja. Silabus berdasarkan KMA 183 tahun 2019 memiliki beberapa faktor penting, yaitu diantaranya penyelarasan materi, menghindari pengulangan pembahasan yang sama di rumpun berbeda. Dan yang kedua, moderasi beragama, menanamkan sikap toleransi, tidak ekstrim, dan menghargai perbedaan. Lalu yang ketiga yaitu HOTS atau High Her Order Thinking Skill, yaitu mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan reflektif, bukan sekedar menghafal. Nah, secara struktur silabus sudah progresif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Lalu selanjutnya yaitu slide kelima, tentang temuan masalah pada silabus. Nah, ada beberapa masalah yang ditemukan, diantaranya yaitu kepadatan materi. Materi luas, tetapi waktu terbatas. Biasanya kurang lebih 2 jam per minggu. Akibatnya pembelajaran cenderung terburu-buru. Lalu yang kedua, minim literasi digital. Belum banyak indikator pembelajaran yang mengajarkan siswa melakukan tabayun terhadap informasi agama di internet. Lalu yang ketiga, yaitu ada pendekatan monodisipliner, yaitu materi belum banyak dikaitkan dengan disiplin lain, misalnya akhlak dan etika media sosial. Ada juga fikih dan ekonomi digital, ataupun SKI dan dinamika politik global. Nah, padahal integrasi lintas ilmu penting di era modern. Selanjutnya, yaitu pada slide ke-6 tentang analisis buku dan teks PAI. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas pada kelebihan terlebih dahulu, yaitu pada kelebihan ada selaras dengan kompetensi dasar,
Adapun mengangkat isu kontemporer, e-wallet atau media sosial. Dan yang terakhir ada tampilan visual lebih menarik. Nah, itu adalah salah satu kelebihan di salah satu analisis buku teks PAI. Adapun kekurangannya yaitu dominasi teks naratif yang terlalu panjang. Adapun soal masih banyak di level C1 sampai C3, yaitu menghafal atau memahami. Dan kurang mendorong analisis C4, evaluasi C5, dan kreasi C6. Artinya buku sudah cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mendorong pembelajaran berbasis HOTS. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu adalah salah satu lanjutan dari Bu Ilma. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis sumber belajar pendukung. Keterkaitannya yaitu untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisiensi, dan pastinya bisa dipahami oleh para siswa. Yang pertama bisa menggunakan teknologi. Ini bisa menggunakan e-learning madrasah, perpustakaan digital, yaitu mencakup maktabah Samilah dan konten YouTube ataupun Instagram. Atau bisa melalui lingkungan, misalnya melakukan praktek memandikan jenazah yang mana dilakukan misalnya di masjid, di madrasah, ataupun bisa melakukan kunjungan ke lembaga zakat. Fungsi dari ini semua yaitu untuk menjadi jembatan antara teori buku teks yang kaku dengan realita praktis siswa. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang tantangan dan kendala. Selama ini guru sering mengalami kendala, terutamanya terkait dengan infrastruktur karena terjadi kesenjangan akses internet antar madrasah. Karena memang antara sekolah formal dengan sekolah non formal biasanya itu dibedakan. Kemudian tantangan atau kendala selanjutnya yaitu literasi digital guru. Karena masih ada guru yang enggan menggunakan sumber belajar selain buku teks. Misalnya tidak mau mengambil sumber dari internet atau yang lain karena memang sudah ada bukunya. Itu kelemahan dari guru madrasah. Yang selanjutnya itu adalah validitas informasi. Ini merupakan resiko paparan paham ekstremis dari internet jika tidak dibimbing. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Solihul Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari presentasi teman-teman itu adalah sinergi struktur silabus dan buku teks sudah kokoh dalam mendukung moderasi beragama. Yang kedua, gap pedagogis, yaitu diperlukan pergeseran dari hafalan tekstual ke pemahaman kontekstual dan host. Yang ketiga, kesimpulannya adalah diversifikasi, yaitu sumber belajar multimedia sangat krusial untuk menutupi celah antara teori dan realitas sosial. Yang terakhir, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila presentasi kali ini kurang baik. Mohon maaf untuk Ibu dosen. Sekali lagi terima kasih sudah membimbing kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.